Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel. Channelnya Retno Tati. Channel membahas tentang motivasi untuk para teman-teman youtuber pemula semua. Baik kawan-kawan, abaikan yang bergelantungan di belakang. Itu ada Spiderman, ya kan? Abaikan itu semua. Jadi gini, kawan-kawan dan saudara-saudaraku semua, biar tidak terlalu panjang ya. Ya, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan selalu, dimudahkan rezekinya, bagi yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Lur. Ini ada pembahasan sedikit dan ini nanti bisa dijadikan pembelajaran buat teman-teman pemula semua ya. Jangan sampai teman-teman itu merusak akun teman-teman sendiri ya. Karena ini pelajaran berat sebenarnya buat teman-teman pemula ya. Kalau teman-teman masih melakukan hal-hal kayak gini ya, itu bisa berisiko fatal buat akunmu. Kenapa saya bilang begitu? Ya ini yang akan kita bahas. Ya, kalau teman-teman tidak menonton videonya sampai full ya itu resiko teman-teman sendiri. Silahkan, haknya teman-teman. Kalau teman-teman sudah bosan melihat wajah saya ya silahkan, mau di skip monggo. Ya. Baik loh. Jadi gini, ini kemarin saya waktu nge-lab ada yang bertanya pada saya, Mas saya ini sudah nge-YouTube 3 tahun ya kan, dia bilang seperti itu. Terus akun saya ini nggak ada perubahan dan tidak ada perkembangan sama sekali. Saya baru menemukan channel Ihsan Tutor, alhamdulillah dia bilang gitu kan. Berkat saya menemukan channel Ihsan Tutor, Retno Tati, itu saya bisa mendapatkan jam tayang sehari itu bisa 100 jam, bisa 75 jam dia bilang gitu. Dan sekarang ini jam tayangnya masih 566 ya. Itu dia membuat channel selama 3 tahun dan subscribernya masih 700-an. Ya, nanti silakan teman-teman cek sendiri ya. Ada di video lab saya itu orangnya ada ya di sana. Ya. Ya, ada di sana. Dan ini nanti bisa teman-teman ambil pelajarannya, apa yang harus teman-teman hindari ya. Karena gini, akun dia itu setelah dia ketemu sama saya tadi, karena waktu dia di lab saya bingung mau ngasih saran seperti apa karena saya tidak bisa melihat secara langsung akunnya itu seperti apa kejadiannya. Dan setelah saya melihat secara langsung tadi dan ketemu sama orangnya, akunnya itu ternyata ada teguran pedoman komunitas aktif ya. Teguran pedoman komunitas aktif. Saya lihat ini ada apa gitu. Saya lihat ternyata video dia itu pernah dihapus ya oleh pihak YouTube alias di take down. Dan tadi juga saat kejadian itu supaya dia itu bisa tahu dan paham, saya teleponlah saudara saya Ihsan Tutor. Lur, saya bilang gitu, ini gimana? Ini 3 tahun nge-YouTube ini kok nggak monet-monet, saya bilang gitu kan. Akhirnya apa dikatakan? Lah itu nge-YouTube 3 tahun itu nge-YouTube apa mainan, dia bilang gitu kan. Akhirnya saya jelasin kalau videonya sekarang ini posisinya ada yang di take down ya, ada beberapa video yang dihapus karena itu melanggar telak ya. Anak kecil dia suruh bawa mobil, masih belum sunat lagi anak kecilnya itu kan, dagal ya kan. Ya kalau mau dagal ya jangan koyo ngono to lele. Nah, akhirnya apa yang terjadi yaitu gitu loh, videonya di take down dan real timnya hancur ya, algoritmanya juga hancur, rekomendasinya juga dibatasi ya kan. Karena kenapa? Akunnya itu telah mendapatkan teguran komunitas, teguran aktif. Itu yang terjadi. Nah, solusinya gimana? Saya udah menyarankan dan Ihsan Tutor juga udah menyarankan upload videomu selama 3 bulan. Itu paling cepat, dia bilang gitu, untuk menaikkan kembali penonton-penonton alamimu. Dan jangan berhenti berkunjung ke sesama pemula supaya nanti videomu itu bisa disebar lagi ya, bisa disebar lagi. Dan saya cek lagi juga di sana itu dia tidak memakai apa-apa ya, judulnya juga terlalu panjang, saya lihatin terus, thumbnailnya juga tidak ada, kasarnya kan gitu. Terus kata kuncinya itu tidak dimasukkan sama sekali. Akhirnya saya kasih tahu ini harus diisi, hashtag juga harus diisi di saat upload video ya kan. Kalau bisa jangan di publik, di privat dulu ya. Nah, dan buat teman-teman semua ya, ini benar-benar bisa dijadikan pembelajaran. Jangan sampai teman-teman itu melakukan hal gitu ya. Kalau teman-teman sudah mendapatkan pelanggaran seperti itu, akhirnya yaitu ya, seorang instan tutor aja itu 3 bulan baru dia bisa normal kembali memperbaiki itu. Terus online tutor juga pernah dia merasakan yang namanya video di take down. Akhirnya apa ya, dia perbaiki seperti itu gitu loh.
instan tutor, online tutor kemarin itu kalau nggak salah 2 mingguan dia memperbaiki traffic ya. Padahal itu menurut saya tidak ada pelanggaran, tapi ada yang mengatakan itu pelanggaran. Ya udah, akhirnya dibatasi dan di take down videonya di YouTube. Akhirnya itu yang terjadi ya setelah saya amati. Dan ini juga buat teman-teman semua ya, ini nanti bisa dijadikan pembelajaran juga ya. Saya melihat tadi di tetangga sebelah mengatakan kalau video yang di blur itu ya, itu kalau tidak dihapus itu tidak akan bisa monetisasi ya. Ini kan dagal lagi gitu loh ya, ini dagal lagi gitu. Kenapa saya bilang ini dagal lagi ya? Coba aja lihat di OI vlog, itu videonya itu saya blur untuk mengunci jam tayang ya. Itu kalau nggak salah 59.000 kali ditonton ya. Akhirnya saya blur. Apakah itu lolos sampai sekarang monetisasi? Nggak ada masalah gitu loh. Yang penting itu kalau sudah monetisasi kita jangan melakukan pelanggaran, nggak bakalan ada masalah gitu loh. Apakah itu re-upload? Itu bukan re-upload, itu memang musik gitu loh ya, itu memang musik. Dan dulunya Retno Tatiin juga sama seperti itu gitu loh. Apakah itu lolos? Alhamdulillah gitu loh. Tidak ada masalah dan tidak ada kendala gitu loh. Karena ada yang mengatakan kalau konten yang di blur itu kalau tidak dihapus itu tidak akan lolos monetisasi, dan kalau dihapus itu jam tayangnya berkurang. Memang berkurang jam tayangnya kalau video itu dihapus gitu. Makanya dia mengatakan kalau udah di blur kayak gitu Kak, tidak ada solusi, cuman dihapus. Akhirnya apa yang terjadi? Teman-teman menghapus videomu itu, jam tayangmu berkurang. Akhirnya apa? Nanti konsultasi ke sana. Udah Kak, Wani Biro, saya sudah tahu permainan kayak gitu, udah tahu ya. Teman-teman udah bisa berpikir sendiri. 10 laptop digunakan ya di Indonesia untuk apa? Buka warung ya kan? Nggak mungkin ibu pakai laptop, anak pakai laptop, bapak pakai laptop, kan nggak mungkin ya kan? Pasti ada tujuannya buat apa? Yaitu tadi buat nge-push jam tayang ya, jualan jam tayang. Dan kita telah banyak mendapatkan bukti gitu kok dengan akun-akun abal-abal dia ya, udah banyak dapat bukti. Dan ini bukti nyata lagi ya, ini bukti nyata lagi. Ada yang melapor ke saya, dia mengorder ke si Ono, tahu lah teman-teman udah pasti tahu ya, ngorder ke sana. Itu email sama sandinya itu akhirnya akun itu diambil alih sama si pengorder ya. Dan dia telah buang duit itu kalau nggak salah kurang lebih 6 juta ya. Saya juga baru dapat informasi ini tadi ya, 6 jutaan. Dan ini bisa dijadikan pembelajaran buat teman-teman ya, jangan asal-asalan ya, jangan asal-asalan. Dan itu ada buktinya gitu loh ya, ada buktinya. Dan orang itu real mengaku kalau memang dia itu akunnya sekarang ini udah nggak bisa digunakan karena udah diambil alih sama si yang ngepush ya, diambil alih gitu loh. Duit 6 juta hilang, akun diambil ya kan. Nah ini yang jadi masalah. Kalau memang benar itu dilakukan ya masih mending gitu loh ya, masih mending. Jadi teman-teman itu harus mulai berpikir ya, mulai berpikir ya. Kalau teman-teman memang mau menggunakan jasa-jasa seperti itu ya carilah yang kira-kira teman-teman memang kenal, memang teman-teman tahu ya, nggak masalah, silakan. Saya tidak melarang, itu haknya teman-teman. Mau beli jam tayang, subscriber, monggo, itu haknya teman-teman. Tapi minimal teman-teman itu punya pola pikir dulu ya. Kan udah banyak, ini bukan satu orang lagi. Yang satu lagi yang kemarin saya bahas itu sampai jual motor berapa? 7 jutaan. Sampai sekarang akunnya itu enggak monet juga. Itu yang banyak terjadi. Jadi mulai berpikir cerdas. Kalau masih ada tempat belajar gratis, kenapa teman-teman ini harus melakukan hal-hal konyol kayak gitu ya? Kasihan. Dan ini khususnya buat teman-teman yang bekerja di luar negeri, BMI semua, hati-hati ya. Penipuan secara online ini udah banyak, udah bersebar ya, ya. Kalau nanti di post jam tayang, nanti di post ini, akhirnya apa yang terjadi ya kan? Pengejaran dolar. Udah Kak, nanti kakak ngorder ke saya. Udah Kak, nanti untuk pengejaran $100 kakak ngorder ke saya, kakak tinggal top up ke saya. Tetap aja akunmu itu nanti bakal babak blur ya kalau terus-terusan kayak gitu
tetap nanti bakalan babak belur. Kenapa saya bilang paling bertahan 1 tahun, itu udah paling lama. Bilang wah aman ini kakak, tetap aja mau bermain proxy kayak mau bermain VPN kayak itu udah cara basi, cara lama. Saya tidak melarang, saya tidak melanggar, silakan, itu haknya teman-teman ya. Lagian juga YouTube ini bukan punya mbahku kok, kan gitu. Tapi saya cuma mengingatkan kepada teman-teman dan saudara-saudaraku yang selalu setia menonton video saya ini, bangunlah channelmu itu dalam jangka panjang ya. Jangan teman-teman itu mudah terpengaruh ya dengan kata-kata manis, bujuk rayu manis, akhirnya teman-teman diperdaya dan teman-teman dijerumuskan ke dalam sana dan dibikin jadi sapi peras ya. Itu yang harus teman-teman pikirkan. Kalau memang teman-teman punya duit ya mending buat makan, kasih makan anak-anak. Kalau masih ada ilmu gratis, manfaatkan ilmu gratis itu, terapkan di akunmu. Kenapa harus bayar? Duitmu bisa buat bayar token listrikmu, duitmu bisa buat beli berasmu. Teman-teman nge-YouTube masih bisa jalan, akun berjalan normal, akun berjalan alami, ilmu-ilmu gratis. Nah, pahami itu ya. Jadi mungkin hanya itu kawan-kawan dan saudara-saudaraku semua sebagai motivasi, dan apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman yang bekerja di luar negeri. Hati-hati ya, sekarang ini penjahat online ataupun istilahnya penipuan secara online itu sudah mulai berkeliaran kembali kayaknya ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat, jangan pernah putus asa untuk mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang secara alami. Lakukan dengan metode yang benar, lakukan upload video 131 untuk mengejar rekomendasi dan jam tayang ya. Untuk mendapatkan subscriber, lakukan dengan saling berkunjung ke sesama pemula. Ingat, jangan pernah memutar videomu sendiri menggunakan playlist ya, pahami itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.